Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal du'aana. Allahumma taqabbal a'malana. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayy, Ya Qayyum, Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang fikih Ramadan terkait hal-hal yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada mohon maaf agak kurang sehat, sudah 2 hari mau 3 hari kurang sehat. Insya Allah kita nanti ini ada apa namanya, sepertinya kita tidak rutin jam 5 sore karena dikarenakan memang ada jadwal sebagai imam tarawih, tempatnya ada yang jauh ada yang dekat juga. Kalau yang dekat insya Allah kita lanjut jam 5 sore, tapi kalau misalnya jauh sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Apa kita libur terlebih dahulu atau mungkin kita mulai jam 4, jadi dimajuin jam 4 sore kita mulainya. Tidak bisa mulai jam 5 karena memang jam 5 itu saya mesti apa namanya mesti keluar ya. Dan ada juga kajian-kajian berbuka puasa ya, beberapa waktu yang tidak bisa kita isi jam 5 sore. Artinya jam 4 pun tidak bisa juga karena memang mesti berangkat. Baik, nah kita kemarin ya sampai kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yang mana Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan bagi orang yang tidak kuat atau tidak mampu ya untuk berpuasa, maka wajiblah mereka itu membayar fidyah atau memberikan makan, yaitu memberikan makan kepada fakir, kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini banyak persepsi daripada ulama tafsir ya mengenai orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, sedikit kita ulangi bahwasanya ya orang yang tidak mampu itu beraneka ragam macamnya. Ya, orang yang tidak mampu itu beraneka ragam macamnya. Yang pertama ada yang terkait dengan lanjut usia. Ya, lanjut usia ini kita ulangi lagi yang pertemuan yang lalu supaya nyambung dari pertemuan yang lalu sampai sekarang ini. Nah, yang pertama terkait dengan lanjut usia ini ya, ayat yang walal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ini, memang kewajiban orang yang sudah lanjut usia ini tidak mesti dia berpuasa 100%, artinya gugur kewajiban dia berpuasa 100%. Ya, tidak mesti dia berpuasa karena memang dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka dia bisa membayar fidyah, membayar fidyah. Kemudian yang kedua, sakit yang tak sembuh, sakit yang kunjung tidak sembuh. Begitu juga seperti orang yang seperti ini ya, ada yang sakitnya yang beraneka ragam, ada sakit ginjal, ada sakit paru-paru, yang mana tidak kunjung sembuh. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar meninggal dunia, yang meninggal dunia. Nah, kalau orang yang seperti ini dia termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, berarti dia memberikan fakir dan miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya, kalau misalnya benar-benar penyakitnya itu tidak kunjung sembuh, maka dia mesti memberikan fakir dan miskin
untuk apa namanya, untuk membayar fidyahnya. Nah, kemudian kita hari ini membahas tentang hamil dan menyusui. Nah, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ya di bulan Ramadan boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada wanita yang hamil dan kepada wanita yang menyusui. Kenapa demikian? Karena khawatir akan berdampak kepada janinnya, khawatir akan berdampak kepada bayinya. Maka para ulama mengatakan bahwa ya wanita yang hamil dan menyusui tersebut ya termasuk orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Ya, mereka itu ya diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada umumnya para ulama mengatakan bahwa eh, bahwa bayi yang disusui itu tidak harus anaknya begitu ya, itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa bayi itu tidak mesti dari anaknya. Bahkan kalau misalnya pekerjaannya itu sebagai menyusui anak orang lain, maka hal yang demikian juga termasuk diberikan keringanan, ya diberikan keringanan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, ya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyusu kepada Halimah Sa'diyah, ya uh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya artinya misalnya begini, kalau misalnya wanita wanita yang menyusui baik itu orang lain ataupun anak orang lain ataupun anak dia sendiri, ya maka yang demikian itu pun diberikan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Nah, maka bila datang bulan Ramadan, maka para wanita yang banyak job tadi itu ya, banyak apa namanya, banyak job seperti wanita yang mengupahkan mengupahkan untuk apa namanya, karena ini banyak terjadi di bangsa Arab tadinya begitu ya. Nah, kalau misalnya dia banyak banyak pesanan begitu kan lebih untuk menyusui orang lain, maka hal yang tersebut yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa intinya begitu. Nah, nah apakah penggantian dia menyusui itu, apakah dia wajib membayar qada atau mesti bayar fidyah? Nah, ini dia. Nah, ketika sampai di pembahasan tentang bagaimana cara wanita hamil dan menyusui harus mengganti puasanya, ketika itu kan pertanyaan, apakah wanita yang hamil dan menyusui itu wajib membayar qada atau fidyah, atau dua-duanya wajib qada dan fidyah? Nah, para ulama berbeda pendapat terkait hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebab perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak ada nas yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis baginda Muhammad SAW, sehingga para ulama berijtihad ya, dan hasil ijtihadnya itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Ya, sebagaimana dalam kaidah fikih itu adalah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lainnya. Nah, ada dua versi ya. Nah, uh, ada dua hal. Yang pertama ada qada. Ya, qada di hari lain dilakukan bagi mereka yang sakit atau musafir. Ya, qada pada hari yang lain atau dalam keadaan musafir begitu. Nah, fidyah ya, bayar fidyah ditetapkan buat mereka yang tidak mampu. Nah, sedangkan wanita hamil dan menyusui tidak disebutkan secara eksplisit apakah mereka itu mengganti dengan berpuasa qada, ya membayarnya itu dengan qada, ataukah mereka cukup membayar fidyah saja. Nah, ataukah harus kedua-duanya, ya, atau harus kedua-duanya. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini didasari pada perbedaan pendapat di antara mereka dalam menggolongkan wanita yang hamil dan dalam menyusui ini. Nah, menurut mazhab Hanafi, kita lihat dalam pandangan pendapat para ulama mazhab ya, seperti kita lihat dalam kitab
Fathul Qadir ya. Fathul Qadir Allamah Syekh Ibnul Humam. Ya, Ibnul Humam wafat pada tahun 681 Hijriah. Nah, Ibnul Humam dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan jika dikhawatirkan terhadap dirinya atau anaknya, ya jika khawatir terhadap dirinya atau anaknya, maka boleh baginya itu tidak berpuasa. Ya, tidak boleh bagi itu tidak berpuasa dan hanya mengqadha di hari lain saja. Ya, tidak perlu membayar fidyah. Ini dikatakan ya dalam Fathul Qadir ya, dalam Fathul Qadir, wal hamil wal murdi'u idza khafata ala anfusihima. Ya, orang yang hamil atau orang yang menyusui, kata beliau, jika idza khafata, apabila orang yang kedua tadi itu, orang yang menyusui atau orang yang hamil tadi itu, apabila dia takut terhadap dirinya atau terhadap anaknya, terhadap anaknya, terhadap dirinya atau terhadap anaknya gitu ya, aftarta, maka keduanya itu boleh untuk tidak berpuasa. Wa qadata, dan keduanya itu boleh untuk mengqadha, ya mengqadha puasanya. Ya, boleh berbuka puasa dan mengqadha puasanya ya pada hari yang lain, gitu kurang lebih. Wala kafarata alaihima, dan tidak ada kafarat bagi keduanya. Ya, tidak ada kafarat bagi keduanya. Baik, itu intinya. Ya, jadi kalau misalnya dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan, sama kopi atas. Iya saya, apa? Tapi yang habisin ya. Wanita yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan, jika dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya, maka boleh baginya itu tidak berpuasa dan hanya membayar di hari yang lain saja. Jadi tidak ada bayar fidyah. Ya, aftarta wa qadata. Ya, boleh berbuka puasa dan bayar fidyah. Nah, kita lihat dalam kitabnya Ibnu Abidin ya, Ibnu Abidin wafat pada tahun 1252 Hijriah. Ini nanti lihat aja di dalam Maktabah Syamilah ya, para ustaz, para kiai ya. Ibnu Abdin ya wafat pada tahun 1252 Hijriah dalam kitabnya Raddul Muhtar ala Ad-Dur al-Mukhtar. Beliau mengatakan bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan, maka boleh baginya itu tidak berpuasa dan hanya mengqadha di hari lain saja. Ya, tidak perlu baginya itu untuk membayar fidyah. Faslun fil awaridil mubihah li'adami sawmi wa qad dzakara musannifu minha khamsatun wa baqil ikrah wa khawfu halakin au nuqsanu aqlin ya walau bi'atshin au ju'in syadidin. Jadi beliau mengatakan bahwa fil awarid al mubihah, ya hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang mubah ya, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Zakar musannifu, yang mana musannif mengatakan ya, para pengarang kitab mengatakan ada lima hal salah satu yang boleh untuk membatalkan puasa itu, boleh menyebutkan adalah jika sampai datang pada bulan Ramadan, maka baginya cukup dengan mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Ya, berbeda dengan
beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Wala fidyata lima marra khilafan di Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwa tidak ada fidyah ya, tidak ada bayar fidyah. Dan beliau mengatakan khilafan di Syafi'i berbeda dengan Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, nanti kita lihat bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Intinya dalam mazhab Syafi'i adalah mengkodok saja, ya, mengkodok saja. Hamil dan menyusui, mereka mengkodok puasanya, puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar, ya, wafat pada tahun 463 Hijriah. Ya, dalam kitabnya Al-Istizkar, ya, bahwa wanita yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan boleh baginya itu tidak berpuasa dan hanya dibebani untuk bayar fidyah saja. Ya, bayar fidyah saja, artinya tidak bayar qada, ya, tidak perlu membayar qada di hari yang lain. Nah, ini adalah mazhab Maliki, ya, fatwa daripada Allamah Ibnu Abdul Bar. Allamah Ibnu Abdul Bar. Apa kata beliau? Annal hamida wal murdi'a annal hamida wal murdi'a wa syekha al kabir, bahwasanya bentar ada nelfon. Baik. Beliau mengatakan annal hamila wal murdi'a, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, wa syekhul kabir, dan orang yang tua renta, ya, wal muftir wal mufritu wal mufrita fi Ramadan hatta yadkhulu alaihi Ramadan akhar. Orang tua renta yang tidak berpuasa hingga akhirnya dia melewati, dia melewati pada bulan Ramadan itu, hatta yadkhula alaihi Ramadan akhar, sampai masuk kepada bulan Ramadan yang lainnya, maksudnya begitu, ya. Maka baginya itu cukup membayar fidyah saja. Ya, cukup membayar fidyah saja, tidak wajib baginya itu untuk mengqadha. Wala siyama ma'al qadha, ya, tidak ada puasa disertai dengan qadha, ya. Dia tidak ada bayar dia cukup bayar fidyah saja, tidak bayar qadha, ya. Tidak bayar qadha. Artinya tidak wajib baginya itu untuk mengqadha di hari yang lain, dan tidak ada pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan para sahabatnya. Nah, ini dalam mazhab Maliki, ya. Artinya adalah inti daripada fatwa daripada Imam Ibnu Abdul Bar, ya, ini termasuk ulama khalaf, ya.
wafat pada 463 Hijriah, bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui pada bulan Ramadan itu dia tidak wajib untuk mengqadha, akan tetapi dia cukup membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Ya, baik. Kita lihat dalam kitabnya Al-Qarafi. Nanti dilihat dalam dalam Maktabah Syamilah ya. Ya, para ustaz, para kiai, seterusnya. Dalam kitab Al-Qarafi wafat pada 684 Hijriah. Dalam kitabnya Az-Zakhirah membedakan antara ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, membedakan antara ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, seorang ibu yang hamil boleh baginya itu tidak berpuasa. Ya, seorang ibu yang hamil boleh baginya itu tidak berpuasa. Ya, eh, dan baginya hanya mengkodok saja. Yang mengkodok saja. Nah, adapun ibu yang menyusui boleh baginya itu tidak berpuasa. Ya, dan baginya itu hanya membayar fidyah saja. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ya. Bahwa seorang ibu yang hamil boleh baginya itu tidak berpuasa. Di ibu yang hamil nih. Dan ibu yang hamil itu juga baginya itu hanya wajib mengqadha puasa yang tertinggal itu. Nah, adapun ibu yang menyusui baginya itu tidak berpuasa. Memang bagi ibu yang menyusui, tadi kan yang hamil, sekarang ibu yang menyusui, baginya itu tidak berpuasa. Tetapi bagi ibu yang menyusui itu ya membayar fidyah, membayar membayar fidyah. Nah, ini pendapat Imam Imam Al-Qarafi ya, Imam Al-Qarafi. Nah, nanti dilihat ya Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakirah. Apa kata beliau? Eh, kekhawatiran ya khauful murdi' ala walidiha, kekhawatiran ibu yang menyusui ala walidiha terhadap anaknya, ala waladiha terhadap anaknya ya, fil kitabi dalam kitab dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, ketakutan seorang ibu yang menyusui anaknya ketika bayinya tidak mau disusui ya, ketika bayinya itu tidak mau disusui oleh orang lain atau mau disusui oleh orang lain, berarti sang ibu tidak mampu membayar biaya menyusuinya itu, maka baginya itu boleh tidak berpuasa ya, maka baginya itu boleh tidak berpuasa dan harus membayar fidyah ya, membayar fidyah 1 mud kepada orang yang miskin. Nah, kemudian pembahasan yang keempat ya, ar-rabi' al-khawfu 'alal hamli ya, kekhawatiran seorang ibu yang hamil ya, fil kitab, yang ada dalam kitab. Ini saya tidak tahu apakah kitabnya termasuk di Al-Qur'an atau bagaimana gitu ya. In khafat ala waladiha, kalau seorang ibu itu yang hamil tadi itu takut atas anaknya, fa'aftarat, maka dia boleh untuk berbuka. Artinya boleh untuk tidak berpuasa. Dan dia harus watakdi, dan dia mesti mengkodok ya, dan dia tuh mesti mengkodok puasa yang tertinggal tadi itu. Kenapa demikian? Li'annaha maridah ya, li'annaha maridatun. Kenapa demikian? Karena ibu yang hamil itu termasuk ya seperti orang yang sakit ya. Jadi intinya adalah menurut mazhab Imam Malik ya, bahwasanya ibu yang hamil boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengqadha saja. Sedangkan ibu yang menyusui maka dia apa namanya khawatir khawatir terhadap apa namanya eh, seorang ibu yang khawatir terhadap kehamilannya ya, maka boleh bagi itu tidak berpuasa dan mengqadha. Itu yang pertama ya, eh, tanpa harus bayar fidyah. Sedangkan yang ibu yang menyusui tadi itu
ya maka dia apa namanya ibu yang menyusui tadi itu boleh baginya itu tidak berpuasa tetapi hanya bayar fidyah saja. Kurang lebih begitu ya. Baik, kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Nah, di Indonesia mengamalkan ini para kiai-kiai kita mengamalkan hal seperti ini dan sampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ya, wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa wanita yang hamil dan yang menyusui di bulan Ramadan jika khawatir akan dirinya saja maka baginya boleh untuk tidak berpuasa. Nih, kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Artinya boleh untuk berbuka begitu ya, tapi nggak berpuasa sama sekali. Dan dan kewajiban dia itu adalah mengkodok mengkodok puasa yang tertinggal ya tanpa tanpa dia membayar fidyah. Jadi wanita yang hamil dan menyusui itu ya wanita yang hamil dan menyusui itu ya akan dirinya kalau dia khawatir akan dirinya saja maka baginya itu ya wajib mengkodok ya tanpa membayar fidyah. Di garis bawahi bahwasanya kalau dia takut pada dirinya itu intinya. Kalau dia takut pada dirinya itu, ya pada dirinya saja gitu ya, maka dia wajib membayar qada. Itu yang pertama. Nah, jika dia seorang ibu yang hamil atau ibu yang menyusui ini khawatir terhadap dirinya dan kepada janin yang ada di dalam rahimnya, maka boleh baginya itu untuk berbuka puasa. Nggak wajib dia untuk berpuasa, ya. Dan dia harus dan dia harus mengkodok mengkodok puasa dia itu tanpa membayar fidyah ya tanpa membayar fidyah. Nah, tapi jika dia hanya khawatir terhadap buah hatinya saja, yang di atas kan tadi khawatir terhadap dirinya, ya khawatir kepada dirinya saja. Kemudian yang kedua khawatir terhadap dirinya dan janinnya. Sekarang khawatir terhadap janinnya saja, ya maka baginya itu wajib mengkodok puasa dan membayar fidyah. Nah, gitu ya. Ini terjadi perbedaan apa namanya tergantung tergantung sikonnya masing-masing. Ya tergantung sikonnya masing-masing dan kita nggak tahu ya yang kita mesti tanyakan kepada wanita yang hamil atau menyusui itu kita tanyakan apakah kamu takut kepada dirimu sendiri atau takut kepada dirimu dan janinmu atau kamu takut kepada janinmu saja. Ini tergantung kondisi kepada si perempuan itu. Nanti dilihat dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ya. Baik. Eh, ini panjang dalam ungkapan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Qala ashabuna ya para mazhab Syafi'i mengatakan al-hamil wal murdi in khafata min as-sawmi ala anfusihima aftarta wa qadata wala fityata alaihima kal maridi ya wa hadha kulluhu la khilafa fihi wa in khafata ala anfusihima dan seterusnya gitu ya. Nanti bila dalam maktabah Syamilah ya. Dan apa namanya dalam mazhab Hanbali ya mazhabnya apa namanya salah satu mazhab Hanbali itu yang sangat mewarnai coraknya Hanbali itulah Ibnu Qudamah. Dia wafat pada tahun 620 Hijriah. Dia lebih tua sedikit dibandingkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni. Dalam kitab Al-Mughni. Apa kata beliau? Uh, Walhamilu walhamilu dan orang yang hamil idza khafat ala janiniha apabila dia takut terhadap janinnya wal murdi'u dan orang yang hamil wanita yang hamil ala waladiha apa namanya dan wanita yang menyusui khawatir terhadap anaknya ya uh, terhadap anaknya ya aftar tak boleh untuk berbuka puasa wa qadata dan keduanya itu ya membayar qada ya membayar qada.
Jadi kalau dalam mazhab Hanbali yang banyak pengikutnya sebagai mazhabnya apa namanya orang-orang Salafi lah sekarang ini ya, orang yang mengatakan diri sunnah 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 itu tuh. Nah, pada mazhabnya Hanbali sebenarnya. Nah, wanita yang hamil menurut mazhab Hanbali, ya wanita yang hamil jika khawatir terhadap janinnya, dan wanita yang menyusui khawatir terhadap anaknya, maka baginya untuk tidak berpuasa dan harus mengkodok dan bayar fidyah. Dua hal, ya, kodok dan bayar fidyah. Berapa satu hari satu orang fakir miskin, ya, satu hari satu orang fakir fakir miskin. Nah, jika keduanya khawatir terhadap dirinya, ya, maka bagi keduanya itu untuk mengkodok saja. Nah, kalau khawatir kepada dirinya saja, tidak kepada anaknya, wajib mengkodok. Ya, karena hal yang seperti itu sama seperti orang yang sakit. Ya, sama sama seperti orang orang yang sakit. Nah, itu kurang kurang lebih ya. Baik, itu dulu yang dapat kita sampaikan. Eh, Mau masuk waktu berbuka puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah kita. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita gelar takwa yang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita ke depan akan masuk pada uh, kondisi darurat ya. Insyaallah kita ya besok lanjut, kalau nggak besok lanjut ya, kondisi darurat. Ini termasuk orang yang diberikan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.